Ya apa kabar Bim? Alhamdulillah, Alhamdulillah. ngeten iki. Saya ingin ngeten iki. Nah bersama Bima. Siapa jenengmu? Iya, Wahyu yo bisa Bimantara. Wahyu, bisa Bima. Wahyu Bimantara. Wahyu Dwi Bimantoro. Wahyu Dwi Bimantara. Alumni SMAN 1 Ngantang. Lulus tahun 2020 gak salah. 2020. Iya bener ya? Bener. Guru matematika. Nggih. Nggih. Jadi hari ini kita bahas matematika gimana? Oh gak wis. Mas. Karena sing delok. Yo anu kabeh kok. Ya, saya undang ke sini karena masih sering ke SMAN 1 Ngantang sebagai guru. Sebagai apa ngono? Pelatih. Pelatih Pelatih dari apa? Banjari. Pelatih dari Banjari. Berarti. Sejak kapan main Banjari? Seingat saya itu waktu SD kelas 5. Tapi itu saya itu posisi awal itu vokal. Jadi posisi awal vokal. Nah, terus baru bisa belajar nabuh itu sekitar SMP. Di posisi aslinya vokal sebenarnya. Banjari ku mek nabuh tok ya? Banjari itu dua. Berarti ada dua tim. Ada yang vokal, ada yang nabuh. Alat musiknya cuma Alat musiknya bermacam-macam. Karena Banjari itu alirannya juga tidak hanya satu. Jadi ada yang pakai misalnya ada yang tanpa bass tamcalti gitu, ada yang besar bassnya besar, ada yang kayak alat gini ditabuh tangan dua begini, itu beda-beda sebenarnya, banyak versinya. alat lain, alat petik ngono. Alat petik gambus itu tidak apa-apa, kalau bisa mengkolaborasikan tidak apa-apa, itu bisa dikolaborasikan. Banjari, berarti masih berhubungan sama agama. Apa enggak? Banjari Banjari itu itu musiknya harus agamis apa enggak? ya, berarti harus religi. Berarti nggak boleh kok dangdutan tapi alatnya pakai banjari, itu nggak boleh. Karena memang awalnya dipakainya banjari itu untuk mengiringi sholawatan. Jadi kayak sudah menjadi tradisi. Oh, pokok lepas anak banjari lagunya harus sholawatan atau puji-pujian, itu enggak apa-apa. Yel-yel. Kayak kemarin Oh iya, yel-yel. ya itu memang sebuah inovasi sebenarnya. Itu baru-baru ini, sekitar tahun 2000, 2016, 2017 mungkin sekitar itu. Itu baru ada namanya jingle. Itu enggak lepas dari namanya perlombaan. Nah, kalau dulu itu perlombaan ya wis maju terus lagunya apa, terus dicek sama juri bener apa enggak, nada-nadanya ada yang fals apa enggak. Ya, tapi kalau sekarang wis akeh sing iso kaya ngono. Nah, berarti sudah banyak ketika lomba iku lagune wis penak-penak, suarane wis penak-penak, tabuhane wis penak-penak. Akhirnya untuk meningkatkan jadi kreativitasnya itu biar apa istilahnya semakin diuji. Nah, berarti diwajibkan ada jingle. Jingle sendiri pun kadang namanya jingle lah, itu yel-yel itu kalau orang-orang lomba itu namanya jingle. Jingle sendiri itu kadang tergantung apa panitianya, misalnya promosi. Kadang ada kan lomba itu juga ada sponsor, ada macam-macam kok. Nah, bisa jadi oh iki kok tak misalnya tak kasih anggaran sekian, nah, tapi kok peraturannya ada jinglenya ya sponsor kan. Bisa saja itu seperti itu. Berarti itu ya perkembangan zaman itu seperti itu. Berarti bisa seperti itu. Berarti pengembangan dari segi yang dinilai. Oke. Saking bingung ya wis. Nggih, Pinter wis api-api apa maneh yang dinilai. Ketepatan waktu iya. Sebenarnya penilaian ya, kita bahas penilaian itu sebenarnya ada banyak. Di penilaian lomba itu ada 3. Yang pertama vokal, yang kedua tabuhannya, yang ketiga adab. Jadi ada 3 apa ya? 3 aspek atau 3 bidang yang dinilaikan. Pertama itu vokal. Vokal yang paling besar, presentasenya 40. Jadi vokal 40, nabuh 30, adab 30. Vokal yang paling besar. Berarti yang dinilai misalnya nadanya fals apa tidak. Fals apa tidak. Terus apa namanya? Harmonisasi. Nanti nyanyinya kompak gak?
Kalau yang lebih tinggi lagi misalnya kan kita kenal kalau di Banjar itu sudah biasa istilahnya sama suara 1, suara 2, suara 3 itu biasa. Jadi ada yang suara 1, ada yang suara 2, ada yang suara 3. Apakah harmonisasi tadi itu fales apa tidak? Terus ada yang suara bass gitu kan. Nah, yang dinilai itu fales tidaknya, nadanya bagaimana. Terus ono sing kecedhit ora misalnya. Misalnya ada juga kan mungkin yang awal-awal grup awal-awal kan sing kecedhit barang. Nah, itu termasuk Kecedhit di iku apa? vokal. Kecedhit itu kayak misalnya minal kudusi. Wah tadi kalau masih nggak kelar nada tinggi, nanti itu namanya lek ngomong kecedhit. Nah, itu kalau lomba ada yang kecedhit itu disuarai. Aku tuh sih weh ya Allah. Malah lebih rame. Ya, lebih rame. Asalnya ngantuk mari tangi kabeh. Mergo ana sing suara kecedhit. Itu di bidang vokal. Di bidang vokal. Terus ada di bidang banjari, bidang nabuh. Wong ngarani banjari. Sebenarnya banjari ya semuanya. Kan banjari itu kan asal katanya itu kan band dan jari. Berarti band itu grup musik, jari itu sing alatnya ditabuh memakai jari. Ya, makanya itu diarani banjari. Sebenarnya ya semuanya itu. Cuman lek ngomong istilah banjari itu lebih ke alatnya, lebih ke alatnya. Tadi benernya Banjari yo iku. Ben mbek jari. Ya mungkin enggak ada benarnya, cuman ngomong biasanya ngono. Karena Banjari sendiri itu tidak ada bukunya. Berarti tidak ada buku yang khusus menerangkan tentang Banjari itu enggak ada. Di Indonesia itu apa internasional sih Banjari? Berkembang pesatnya itu memang di Jawa, Jawa Timur. Jawa Timur itu yang pesat. Sebenarnya ya asalnya memang ada yang mengatakan dari Kalimantan daerah Banjar. Nah, maka ada yang digarani, ada yang menamakan Banjari ini soalnya dari asalnya Banjar. Dari Banjari. Cuman berkembang pesatnya di daerah Jawa Timur ini. Jawa Timur itu yang sangat pesat. Kadang mungkin rencana-rencana yang di Jawa Barat itu kadang ngomong begini, kalau di YouTube itu kita lihat tuh komennya begini, loh Banjari di Jawa itu kok enak-enak ya. Nah, kadang orang Jawa Barat kan bilang Jawa Timur itu Jawa, padahal Jawa Barat sendiri itu Jawa. Sama seperti orang Jakarta ngomong waktu hari raya saya mudik ke Jawa dulu, pulang ke Jawa, padahal Jakarta sendiri itu bagian dari Jawa. Ya memang begitulah orang-orang. Jadi orang-orang Jawa Barat itu ngomongnya kok Banjari di Jawa kok enak-enak ya. Memang pesatnya itu memang di Jawa Timur. Pesatnya Banjari itu di Jawa Timur. Jadi itu Banjari. Terus saya tadi ngomong apa sih? Penilaian ya. Penilaian. Jadi bahasnya macam-macam. Penilaian yang kedua itu di tabuhan. Jadi tabuhannya pas apa tidak. Terus marino ono sing keliru ora misale wayah ngene keliru ketukan. Misale keliru ketukan. Nah, iki yang diketuk antara kayune sama kulite itu beda. Hanya ada dua bunyinya sebenarnya. Dung sama tek gitu. Jadi dung itu agak ke dalam, tek itu yang pinggirnya. Jadi dung, tek yang ditabuh seperti itu yang dinilai. Nah itu termasuk tempo itu juga yang tadi itu jelas. Tempo itu sebenarnya di tabuhannya sebenarnya. Tempo itu lebih di tabuhannya. Terus yang ketiga itu malah menurut saya yang penting juga itu adab. Adab itu kalau di Banjari itu tidak hanya sekedar masuk panggungnya ini, tidak hanya sekedar itu. Ini lebih banyaknya di teks. Misalnya apa ya? Salah harokat misalnya. Salah harokat itu termasuk di adab. Qaharna bisiyam. Misalnya keliru nih. Qaharna bisiyama. Nah, padahal bisiyam itu mergono bak kan kasroh seharusnya bisiyami, tapi beliau macamnya kok bisiyama, itu termasuk pengurangan adab. Lebih kira adab itu unggah-ungguh. Ternyata ya itu. Iya, ternyata juga. Dari teks itu juga termasuk adab. Jadi apakah arti apa ya? Misalnya salah moco nanti maknanya berubah. Wah, itu kan juga termasuk adab sebenarnya ya. Itu termasuk adab. Banyaknya di situ. Memang banyak salah paham itu di situ. Dikiranya adab itu cuma masuk terus dingklu terus sikapnya gini. Ya, itu sebenarnya itu enggak jarang, enggak berpengaruh besar. Tapi yang besar itu justru di teksnya ini. Di teksnya itu. Lirik besar. Ya berarti ya. Lirik. Masuknya ke lirik. Ya? Masuknya ke lirik. Sebenarnya lupa teks itu termasuk adab juga.
Jadi misalnya moro-moro di tengah lagu lah liteke opo. Nah, itu sebenarnya juga adab juga. Oh, kalau musik umum, lupa lirik kan biasanya diakali pakai nananana kan nggak bisa ya lo di Banjari ya. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Karena terlalu makna karena kadang kita sholawat kadang ya sensitif ya. Maknanya kadang kok ono sing berubah, ono sing piye kan ya iku ya perlu diperhatikan. Aja sampai kita kadang nyanyi po enak donge mak didelok maknane keliru kabeh. Misalnya panjang pendeknya itu juga diperhatikan, panjangnya berapa harokat. Itu nggih diperhatikan juga ya. Berarti ada lagu khusus untuk Banjari. Ya, lagu untuk Banjari itu sebenarnya kreativitas masing-masing grup. Kebanyakan modelnya itu seperti ini. Jadi kita ngambil lagu dari Arab, terus kita aransemen sendiri. Misalnya gitu. Misalnya kayak lagu apa ya? Kira-kira anu tuh. Lagu di Arab kan belum tentu religi. Nah, makanya kita harus juga bisa ngerti lagu ini maknanya apa sih? Jangan-jangan yang diambil lagu selain religi, misalnya lagu cinta yang kayak sekarang ngetren Habita, itu mungkin itu enggak boleh itu dipakai untuk Banjari, enggak boleh. Nanti berarti kita selain apa ya, harus mengerti maknanya lagu yang kita ambil itu maknanya kayak apa sih. Enggak boleh dibuat perlombaan atau enggak boleh untuk Banjari. Dua-duanya. Jadi sebenarnya dua-duanya. Jadi ya enggak boleh untuk lomba, ya enggak boleh untuk misalnya kan musik kan berkembang banget ah. Lagu iya. sewedih ngono sudah dadi koplo. Iya. Ya, kadang saya juga menemukan misalnya pujian di masjid ngono iku lagune kadang iku bukan sholawatan, bukan munajat, tapi kok justru lagu-lagu yang viral itu justru di sama masjid dipujiankan di masjid. Itu memang itulah kadang kita harus pinter-pinter milih lagu itu juga tahu artinya. Minimal misal gak tahu artinya tanya ke sing lebih paham, tanya ke ustadz ini lagunya isinya apa ya, ngoten. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kita ngambil dari Arab itu ya mungkin bisa jadi aransemennya piano tahap apa, terus kita aransemen sendiri. Grup Sabian kan ya seperti grup Sabian. Tapi kan dia bukan Banjari, ya, dia kan band. Ya, sama seperti itu, sama modelnya seperti itu. Grup Sabian berarti lagu ini religi belum tentu berarti. Belum tentu. Ada juga yang lucu itu yang lagu itu loh. Illahadil ard. Dina Salam. Dina Salam itu kayak ono sing ngarani sholawatan, padahal isine itu kan perdamaian. Itu ya kita harus bisa juga. Itu kan aslinya lagu sponsor itu. Sponsornya bank. Nah, itu ada itu sponsornya bank, lagunya itu. Sponsornya bank. Lagunya itu. Sponsor iklan. Oh, backsound iklan seperti itu loh. Nah, itu umum di Arab seperti itu umum. Backsound iklan tahap apa itu lagunya kayak gitu, umum seperti itu. Iku sing banyak salah kaprah di Indonesia ini. Pokoknya lagu Arab religi. Padahal macam-macam isinya. Disetel deh waktu kerja bakti di masjid setelannya lagu-lagu Arab, padahal bukan lagu religi. Memang itu perlunya belajar orang. Apa sulitnya mengajarkan Banjari ke anak-anak? Ya karena saya sudah pernah merasakan, saya itu dari SD pernah mengajar anak SD, pernah SMP MTS pernah, SMA SMK MA niku pernah, terus anak kuliah juga pernah. Nah, itu semuanya itu anak ada. Pernah saya mengajari anak kuliah pernah. UM? Bukan UB. Pas kamu kuliah UM? Ya, waktu saya kuliah di UM, delalah cedek, maksudnya ya kayak tonggo lah ngoten niku. Dan akhir ayo ngelompok selawatan latihan di anak kuliah. Iku apa UKM? Bukan, ya rumahnya kebetulan rumah mereka itu dekat sama rumah nenek saya. Kan saya di Malang itu kan di rumah nenek. Berarti nggak ngekos. Asik sekali. Nah, berarti ya gratisan. Nah, alhamdulillah ya. Karena ibu saya itu kan sebenarnya Malang Kota. Ibu saya itu aslinya Malang Kota ya, yang ngantang itu kan ayah. Jadi kan masih punya nenek di Malang Kota. Ya beliau sudah meninggal sampai sekarang. Ibunya aslinya Malang Kota? Iya, ibunya aslinya Malang Kota. Jadi tadi pertanyaannya apa sih? Oh ya. Terus saya kesulitan.
Jadi kesulitan, berarti semua apa ya? Semua anak itu tergantung jenjangnya. Mungkin lek anak SD toto-totoane penak, mesti nak gini ya, manut. Tapi apa jenenge? Sulitnya kadang rame. Ditinggal didik no ruame, terus kadang tukaran karo koncone. Lah nek rebutan alat biasanya kayak iki alatku. Arek SD ki ngoten niku. Tapi nggih niku mau kelebihane kadang penak notone terus mboten sok sibuk. Maksudnya arek SD kan waktunya luang. Nanti kan latihan jam piro ayo Mas. Teman ya iku mah gampang cari waktunya. Ya, kekurangannya ya arek gelek tukaran ruame diterang dua plek. Jeneng arek SD ya. Nah, SD seperti itu. Kalau SMP SMA itu mirip-mirip lah. Mulai agak bulet. Dijak latihan mulai males, mulai macam-macam. Cuman kelebihannya pikirannya gampang nangkep. Ya, maksudnya kita nerangkan ini itu langsung nyaut. Kalau SD kan harus di gini lu. Wah, terus kan lama biasanya ngajari anak SD itu lebih lama dari SMP. Mungkin SMP sudah dapat katakan 5 lagu, mungkin SD masih 2 atau 1 mungkin bahkan. Jadi ada perbedaannya. Itu lah SMP. Lah kuliah ya beda lagi. Kuliah itu kan anak-anaknya juga apa ya? Istilahnya diarani manut ki yo gak ya. Mereka sudah punya pendirian sendiri-sendiri kan. Mereka sudah punya sendiri-sendiri, sudah punya mungkin jadwal sendiri-sendiri. Kadang kalau sulitnya anak kuliah itu menyesuaikan waktu. Kadang misal kita latihan jam 2 ya. Terus ada yang datang jam 3. Terus ada yang ngomong, "Aku iso jam 2 tapi mek iso jam 3 tok." Terus aku soalnya ana kegiatan liya wis. Ini sulitnya anak kuliah di situ. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Jadi harus bisa pinter-pinter. Anak kuliah berarti sudah punya basicnya? Belum. Ada beda-beda ya. Ada yang belas nol, ada yang sudah bisa, ada yang mungkin sudah biasanya itu dibagi. Kalau di UKM ya, kalau misalnya di UKM tadi kan karena jalur pribadi maksudnya biasa lah. Oh no ya UKM Banjari ada, tapi namanya berbeda-beda. Kadang ada tergantung kampusnya. Misal ya, ini malah ngomongin kampus ini. Di UM itu kan namanya ASC. Jadi Al-Quran Banjari ku masuk ASC. Nah, masuknya di ASC. Kan keagamaan ada 2, BDI, ASC. Ya, kalau BDI lebih ke ya sekitaran masjid dan lebih fokusnya itu ke kebutuhan. Misalnya khotib, terus marino, apa lek ngarani Bilal, azan, ngatur imam, terus bersih-bersih, tenaga kebersihan maksudnya ya sing ngurusi lah carane ibaratnya yang mengurusi seperti itu BDI ku fokusnya di situ. Kalau ASC yang di UM ya ini, di UM dulu ya. ASC itu punya banyak divisi lah. Karena cabang pembinaannya banyak. Ada yang MTQ, tilawatil Quran, wonten sing sing sahril Quran wonten. Ono sing karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Nah, macam-macam lah. Dan ono yo ada juga apa itu Banjari. Jadi Banjari itu juga sebenarnya salah satu dari cabangnya ASC. Tapi memang Banjari itu agak berdiri sendiri. Tapi sebenarnya begini loh, kebanyakan ya, ini ya kalau di UM ya, kebanyakan vokal Banjari itu kori. Kebanyakan vokal Banjari itu kori kalau di UM. Jadi mereka biasanya bisa saja misalnya ikut di apa itu? Tilawah ya. Ada tilawah, ada tartil ya. Yang tilawah itu kan susah loh. A'udzubillahi minasyaitonir itu susah. Jadi dan mereka kan sudah kulino garap susah sehingga dijak sholawatan itu enak dan suaranya pun mantap. Nah, dan suaranya mantap enak. Kebanyakan vokalnya anak Banjari UM itu kori. Jadi mereka kerjasama bisa ada hubungannya ini terkait. Makanya UM itu gelek menang. UM itu termasuk yang apa ya, yang jos lah istilahnya. Dari itu ya. Iya. Jadi kalau di UM Banjari ikut ASC. Beda lagi kalau misal di Unisma. Unisma itu namanya seni religi. Seni Islami atau seni religi kan? Berdiri sendiri berarti. Nah, itu khusus seni. Berarti nggak ada kayak misalnya karya tulis ilmiah Quran itu enggak ada. Seni berarti khusus kaligrafi. Seni. Ya, ada kaligrafi, hot itu. Kaligrafi terus ono sing gambus. Terus ono Banjari, ada apa? Qiraah kan termasuk seni juga. Nasyid. Nasyid, ada yang seperti nasyid seperti itu.
Itu namanya seni religi atau seni Islami, saya lupa. Di situ beda-beda. UB sama seperti Unismati khusus seni. Jadi ada pilihannya begitulah. Tapi nggak ada yang misalnya berdiri sendiri, itu nggak ada. Mesti ada salah satu bagian dari yang lain. Salah satu bagian dari yang lain. Itu di dunia kampus seperti itu. ya kampus. Nanti ya kan kalau ini pemirsanya dari anak SMA. Oh iya. Ya, berarti gambaran kalau ke kampus ya seperti itu. Iya. Kalau di SMA sendiri, kamu menentukan formasinya gimana? Lain kuliah kan, oh ini sudah jelas korek tak tarik jadi vokalis Banjari. Ya, Lain di dunia SMA. Ya kalau namanya ya apalagi maksudnya kondisi seperti ini ya, maksudnya ke sekolah kita. Kebijakanmu kan itu? Apanya? Kebijakanmu kan memilih formasi. Oh iya, ya, tapi kan ya benar. Tapi kalau di SMA itu kan melihat apa istilahnya, jumlah pesertanya yang ikut itu berapa. Beda kalau di kampus mungkin mereka apa ya, uangnya teko dindi dan itu pun ribuan. Iya. Ribuan, sehingga mereka banyak yang ikut. Sementara SMA dengan siswa sekitar ya 800-an lah ya, 800-an itu udah ada 1000 toh, kurang dari 1000. Nah, sehingga yang ikut pun yo semakin apa ya, sedikit lah ngono. Maksudnya lebih sedikit dari kampus, karena kampus sendiri ribuan dan itu dari mana-mana. Nah kalau di SMA kan ya mungkin sekitaran sini, Ngantang, Kasembon, Pujon. Nah dan itu pun juga tidak terlalu banyak. Nah kalau saya ya lihat anaknya aja, nanti anaknya berapa. Tapi alhamdulillahnya selama ini mesti ada satu grup. Grup minimal berapa? Oh iya, satu grup itu minimal 10. Jadi semuanya itu ada. Misalnya futsal kan kalau tanding berapa? 11 ya? Futsal 5. Oh iya, 11 itu apa? Sepak bola ya? Bola. Sepak bola itu 11, voli 6, basket 5 ya. Nah, Banjari 10. Jadi semuanya ada apa ya? Ada seperti peraturannya gitu. Ya alhamdulillah. Ya Corono ndak apa ya, bisa satu grup. Kalau kurang ngakalinya gimana? Kamu main pisan? Enggak. Ini kalau gini lah, kalau kurang, bener-bener kurang, minimal itu 4. Berarti 1 vokal, yang nabuh 3. Kalau bener-bener boleh ikutkan perlombaan. Kalau perlombaan enggak boleh. Karena ya itu tadi, misalnya kalau sepak bola kan pesertanya apa yang main kurang dari 11 kan yo enggak boleh yang di dalam lapangan itu. Tapi masih ada boleh minimal. Ada ya? Minimalnya berapa ya sepak bola? 7 kok. Iya. Jadi kalau sudah kartu merah 4 berarti ya wis kalah. Oh ya gitu sih. Maaf kalau saya salah ya. Ya. Nah, tapi kalau Banjari sebenarnya boleh saja, cuman mesti gak menangnya gitu loh. Iya. Pasti gak menangnya. Tapi enggak ada, saya lomba yang maksudnya lampu besar-besar ya, yang sudah ya mungkin tingkat Jawa Timur apa tingkat Malang itu mungkin terus enggak ada yang seperti itu. Mungkin kalau kecamatan masih apa ya, dimaafkan lah cara namanya kecamatan, festival kecamatan itu ya masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah tingkat Jawa Timur atau Malang, apa maneh nasional, pasti wis 10 itu pasti harus. Kalau di Semangat pernah sampai berapa anggota? Oh, paling banyak. Katanya sih ya, kan saya juga maksudnya kan bukan perintis pertama. Katanya dulu sampai 40 katanya. Terus kelamaan biasalah seleksi alam. Nur yang gelundung. Semuanya seperti semua ekstra. Terus gelundung semua nurnya, tinggal 4. Katanya seperti itu, tapi itu bukan zaman saya. Di saya kan siapa ya? Mulainya tahun berapa sih Banjari Semangat nih? Saya kelas 10, yang merintis itu kelas 12. Berarti sudah 3 tahun kamu baru? Iya, sekitar itu. Iya, masuk ya? Sekitar itu. Tapi zaman saya sekolah di Semangat itu belum ada. Oh, belum ada. Banjari. Zamannya Pak Kusairi itu. Masih ada Pak Kusairi di sini tuh awal-awal beliau. Iya, saya kelas 12 Pak Kusairi baru pindah lagi ke sini. Oh iya. Oh, yang ngawali itu kan zamannya Pak Kusairi. Berarti kamu ikut Banjari di Semangat
nggak kosong dong. Kan Maksudnya? mulai kelas 5. Oh ya, ya enggak. Saya tuh begini. Dulu itu sering kayak apa ya? Diremehkan. Dulu itu saya itu sering karena dari dulu saja itu kan kayak wong apa ya sakit-sakitan gitu. Saya dulu tuh waktu TK itu iya loh. Waktu TK itu masuk hanya 1 bulan itu sekitar 2 atau 3 hari ya. Sisanya sakit. Jadi ketika saya SD itu ya wong-wong itu ngene. Tenan niku Bima melok Banjari ku. Kuat aja kelalat ya. Wah, deh. Jadi Awaan ya cuy. iya, kan saya dulu ya kecil. Jadi kuat aja dan saya itu meneng gitu, enggak apa ya, pendiam lah, enggak seperti teman-teman itu. Saya waktu TK itu naik apa itu sing rintangan gini aja enggak berani ya, yang naik panjat apa gitu loh. Panjat tali-talian itu saja enggak berani ada di TK. Makanya diremehkan wong-wong. Sehingga saya waktu SD itu sama guru-guru saya itu yang di desa ya, yang di desa itu makanya disuruh vokal itu karena pertama ya mungkin ya gimana Di SD ono ekstra Gitu kan. Banjari. enggak, di SD itu grup masyarakat biasa, Oh. di grup umum dulu enggak ada ekstra Banjari itu enggak ada dulu ya, mesti di umum ikut kampung lah istilahnya. Nah setelah itu yang saya bisa vokal itu SD SMP itu saya ya, kalau SMP saya yang merintis. Kalau ketika SMP SMPN saya, 1 Ngantang. SMPN 1 Ngantang itu saya dengan angkatan saya yang teman-teman itu Ya yang apa ngomongin awal-awal. guru nih? Waktu itu kalau nggak salah mau Maulud Nabi, jadi ngomongnya gini, Pak, misalnya kami tampil boleh ya nggak gitu, Tampil apa? tampil Banjari ya gitu. Oh ya wis bagus ya, mendukung. Nah akhirnya ditampilkan itu Siapa guru agama nih? waktu di SMP. Iya. Pak Badrus. Oh sudah Pak Badrus. Ya Pak Badrus sampai sekarang ya masih di sana. Itu awalnya di SMP. Mungkin semangat dulu mungkin begitu juga. Berarti dari usulannya Mungkin ya. teman-temannya mungkin begitu. Karena dulu itu booming sekali dulu itu zaman sekitar awal-awalnya ada Habibsah itu booming sekali. 2016-an. Iya, Belum 16-an. berapa ya? Kamu SMP 2016, 17. Mungkin sekitar 2016 kamu kelas 3, Bang. Soalnya boomingnya Sabian itu sekitar saya Oh, itu sebelum Sabian. 2015-an kok. Iya, tapi sebelum Sabian. Sebelum Sabian. Sebelum Sabian agak jauh ya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun lagi. Terus baru mulai Sabian itu yang agak modern gitu. Jadi boomingnya di situ. Terus di SMP itu baru saya ya rata-rata belajar nabuh. Terus ketika SMA ya sebenarnya enggak kosong. Jadi sudah apa ya, sudah pengalaman sebelum. Tapi ya enggak begitu pinter-pinter amat. Saya pinter Banjari itu ya di UM. Barokahnya ketemu sama teman-teman dari jauh-jauh kan. Kalau di UM itu ketemu teman jauh-jauh. Makanya kalau kuliah itu kan salah satu selain kita Belajar. sesuai dengan jurusan kita, sesuai dengan jurusan kita kan yo itu kayak relasi. Membangun relasi. Paduk koncone ndi wah ndek kono Banjari kok iso ngono yo, ndek kene kok gak iso. Kan seperti itu. Jadi apa ya, salah satu dampak positifnya kuliah lah gitulah. Jadi iso ketemu apa? Konco kok ndi itu juga penting juga itu. Saya tukar informasi dari berbagai daerah. Berrelasi banyak hal juga. Itu sih Biasanya begitu. asiknya kuliah gitu. Konconya akeh. Tuh. Terus cara merintisnya ya apa? Kamu tampil terus kok api terus dibuka ekskulnya. Iya, sederhana gitu sebenarnya. Waktu merintis itu banyak yang minat. Normal lah. Jadi normal. Ya enggak banyak nemen, ya gak sedikit nemen, normal biasa. Pelatih siapa? Kan cari pelatih malah. Iya. Dulu itu kalau di SMP itu saya. Maksudnya saya lulus saya tetap di situ. Saat di SMA kan semangat full day. Iya. Nah, saya Sabtu ke sana. Belum. Sudah, sama saya sudah. Saya masuk pertama kali Sabtu kayak saya masuk sih. Tapi sudah. Ketika saya lulus. Oh iya, oleh kamu kelas 11, 12 full day. Kamu kelas 10 durung. Ingat saya gitu. Oh, enggak tahu sih. Kan saya ngajar di enggak, sudah full day. Terus saya sudah full day. Wong saya itu tetap istiqomah. Berarti setelah lulus itu saya pasti kembali ke SMP. Iya. Sudah full day. Nah, terus di akhir-akhir kan zaman Covid itu. Saya kelas 3 ujian nasional pertama kali dihapus kan gara-gara Covid itu.
Sempat ujian nasional kan ya? Satu hari. Enggak sempat. Sehari. Oh, iya, Ujian Pak. sekolah apa ujian Enggak. nasional? Ujian apa ya? Ujian nasional kayaknya. Ini kok besoknya ujian, sekarangnya daring. Oh iya ya. Di anak-anak, alhamdulillah ya Allah. Langsung Iki buyar. piye? Malah gak sida sinau wis ngejane sanane. Oh. Oleh buka buku, oleh anu ya. Terus lulusmu ya apa ibu? Ah, Ujian iku lulus apanya? Lulus Sekolah ujian. SMA. Wisudanya apa? SMA nih. Maksudnya Diambil dari apa ujian nasional kamu? ujian sekolah. Ujian sekolah saja ya? Ujian sekolah saja. Berarti ijazahnya langsung rata, maksudnya ada semua pelajaran. PAI terus PKN semuanya langsung gitu. Berarti enggak anu. Wis moral marite dunia pendidikan Ya, karena awal. kita berak Covid. Yang kasihan itu kan angkatan saya itu, gak jadi wisuda. Jadi Enggak jadi kok. Wisuda enggak jadi. Jadi sekarang apa? Berarti sekarang daring, terus kan ujiannya dibawa ke rumah. Ya terus sampai beberapa tahun itu enggak anu. Sing wisuda ono ganggangi kursi ini ku Bukan. bawah kamu kok ya? Iya, mungkin bawah saya. Itu angkatan saya itu belas enggak. Ya cuma siapa itu Pak Udin itu nge-share ucapan selamat lulus wisuda kepada angkatan berapa 20 ya 20, terus sama anak-anak itu dibuat story bareng. Caption lagi kok terharu aku, ya Allah wis lulus ini aku wis seneng cek. Aduh, Niku sih pertama kali Covid awal gempar-gemparnya tak tahu kapan selesainya. Aduh, lulus SMA terus lanjut jadi pelatih. ya di SMP saja. Waktu itu di SMP negeri. Oh, SMA saja. siapa yang megang? SMA dulu guru saya Ustaz Saiful. Apa dari mana ya? Beliau itu kan aslinya Lampung ya. Cuman menetap di Ngantang. Terus ya sama beliau dia kan dari PIQ. Jadi Singosari nih, Pondok Ilmu Quran. UM itu juga sanatnya itu PIQ juga sebenarnya. Ya sanatnya itu kayak apa ya? Bisa dari gurunya gitu loh. Nyambung gitu loh sanat. Ya UM itu. Banjarinya UM itu sebenarnya juga aslinya ya banyak yang dari PIQ. Kalau ingat saya beda sih. Beda Antara BDI BASC itu kayaknya beda. Ya, oh iya, kalau BDI sama ASC beda banget. Banjari maksud saya. Banjarinya. Ya, Banjari kata berarti ASC itu. ASC. Iya. Tapi tidak wajib. Kadang ikut Banjari tapi tidak wajib ikut ASC. Jadi ikut grupnya saja. Banjarinya aja. Banyak yang seperti itu. Kamu? Ya ikut latihannya. Banjarinya. Ya, latihannya aja. Enggak ke ASC-nya ya? Enggak, saya itu termasuk mahasiswa yang tidak aktif. tidak begitu apa ya? Enggak, maksudnya ya aktif tapi bukan aktif di kampus. Jadi saya itu lebih ke luar daerah-daerah ya. Dari daerah sini. Saya kalau rutinan itu ya ikut sebenarnya, ikut rutinannya UM itu juga ikut, tapi yang saya mesti bagian malam. Soalnya siangnya saya repot. Siangnya masih kuliah, terus saya kan Sabtu Minggu juga harus kembali ke Ngantang. Waktu kuliah itu megang Banjari enggak? Iya. Tiap hari mau? Enggak, dulu waktu kuliah cuma 2. Ya SMP Negeri 1 sama SMA Negeri 1. Di SMP Negeri 1 Sabtu, terus SMA Negeri 1-nya Minggu. Ya itu terus berarti sekitar 4 tahun. 4 tahun langsung saya lanjut ya. Jadi 2 tuh, terus begitu wis agak sing sekolah lain itu kerungu kabar. Memang katanya sih sulit itu cari yang sulit. Kerungu itu dari mulut ke mulut. Kok moro-moro dapat tawaran dari SMP, PGRI, terus semua wilayah Malang Barat, Banjar ini kok cekel gitu. Itu piye ya? Karena saya itu apa ya? Bisa apa ya? Nek lingkungan anyar itu langsung cak-cek cepet adaptasi. Maksudnya kayak orang baru ki saya itu nggak sungkan bertanya ngono. Berarti misalnya sama jenenge sapa? Saya juga jujur langsung. Sama jenenge sapa lah po dek kene. Saya tuh langsung begitu, langsung belak-belakan gitu. Jadi kalau teman-teman kan kadang wong anyar meneng kadang gitu takok ya sungkan. Guyu tek kadang sih wedi ya. Tapi saya tuh langsung kalau misal ada orang baru tuh langsung tak tanya. Wah, jenengan sinten saking pundi langsung gitu. Gitu. Berarti kan langsung aksesnya langsung bus. Dan saya itu juga sering kan
anak-anak itu ya dari SMP negeri, dari SMA negeri itu tak jak misalnya, ayo ke masjid ini yuk sholawatan. Kan akhirnya mereka dengar toh. Ada yang tetangga masjidnya itu guru di mana gitu. Nembung lu, sholawatan golongannya sopo? No, golongannya ini. Duh, kok isone piye? Nah, akhirnya dari situ aksesnya bisa. Ya itu malah kita tuh harus apa ya? Ora wedi di lingkungan baru langsung takut, terus ya sering-sering keluyuran apa ya dalam tanda kutip ya maksudnya sering-sering keliling, Ya. sering-sering dolen. Kalau pengen cari relasi ya harus gitu. Ya. Tapi ya nggak harus gitu juga sih. Kalau kalian basicnya introvert ya jangan maksa. Iya. Kesel dhewe iki golek ngono iku. Iya. Gitu. Terus apa ikut organisasi? Saya kan ikut NU. Dengan tangan saya ikut NU. Banter Kan ya saya itu lebih ke IPNU-nya. IPN. Nah, itu pelajarnya, terus yo biasanya ya wong-wong sepuh-sepuh niku kadang ya namanya orang sepuh ya kan ngetik surat itu kadang kan mboten saged ah. Jadi ngetik misalnya surat apa, biasanya minta tolongnya ke saya. Kayak no suratnya kayak ngene-ngene oh nggih. NU ranting. Nggih MBC-nya. Maksudnya NU-nya berarti kan ada banyak itu, ada NU terus Ansor Fatayat Muslimat. Maksudnya di NU aslinya, di bapak-bapak. Grupnya bapak-bapak itu kadang ya njaluk tulung kayak surat ngene-ngene. Akhirnya wis tambah akeh lah relasine. Sampai anak-anak itu kadang yang di Kasembon itu kadang anu. Duh, kok kamu kenal ini ya? Maksudnya upload foto sama saya misalnya, loh, lah itu guruku katanya gitu. Kok kenal sampean? Oh, ya pokoknya guruku pisan ya. Berarti di dunia itu kamu terkenal loh. Dunia Banjari, dunia. Ya mungkin lah, salah satu mungkin. Yang terkenal itu juga bukan saya saja. Nah, ya maksudnya salah satu yang terkenal tuh. Ya mungkin sekitar sini aja, sekitar. Sekarang megang SMP mana aja? Ya saya itu 7 sekolah. Jadi Senin. Mulai Senin sampai Senin lagi. Mulai Senin sampai Senin. SMP? Lagi. Di Senin itu MTS Mangir, Nurul Huda, Kasembon itu. Selasa SMPI Ngantang. SMPI Ngantang Patung niku. Iya. Rabonya di SMKI Ngantang. Sebelahnya. Ya ada yang satu gedung di sebelahnya itu kan. Nah, itu Selasa Rabu. Terus Kamis saya di SMKI Batu. Itu kenapa saya dapat di situ karena KKN. KKN Ya. Sekarang kan namanya AM itu, asistensi mengajar. Ya barokahnya kuliah lagi. Jadi saya ketika asistensi mengajar di situ memang berusaha kan belum ada istilahnya menghidupkan itu. Ya. Merintis lah istilahnya, merintis di sana. Belum ada waktu itu. Akhirnya anak-anak ya memang karena saya itu apa ya roto intimidatif, maksudnya itu apa ya intimidatif apa ya ngarani ya intimidatif mempengaruhi orang itu saya itu termasuk wong sing roto mendoktrin guys. Nah ya kayak intimidatif ya arek-arek ayo tak saya kumpulkan ayo wis ngamitin ya Pak setuju akhirnya Maulud Nabi apa Isra Mi'raj lupa saya Maulud Nabi tampil itu saya usul juga ya mekanismenya begitulah. Jadi ada Maulud Nabi atau Isra Mi'raj, boleh tampil apa tidak? Saya gitu. Jadi ya boleh, akhirnya saya dan teman-teman tampil, akhirnya kok banyak yang seneng. Sampai guru-guru yang lain itu, Pak Wahyu, kan saya di sana kan nama awal. Iya. Pak Wahyu sukses. Wah, ada yang kayak gitu orang. Aduh, ada. Jadi awalnya seperti itulah. Terus ketika saya mau pamitan, karena masa AM saya sudah habis, terus di sana Pak, enggak ada yang ganti. Saya sudah cari sudah berusaha nyari, nggak ada. Bahkan di kota itu ternyata masih kesulitan. Jadi nyari pelatih Banjari di kota itu ternyata masih kesulitan. Kelas Batu itu masih kesulitan. Jadi Pak, saya enggak ada yang bisa, enggak ada yang kira-kira sanggup atau cocok karo dunia pelajar. Kadang kan nggak mesti ya. Kadang orang pondok mungkin dongi beralih ke dunia sekolah kan beda. Jadi sama guru-guru Pak wis sama aja wis teruskan. Jadi saya setiap Kamis ke sana. Terus Jumat di SMP Negeri 2, Sabtu di SMP Negeri 1, minggunya di sini. Nah, minggunya di sini. Ya alhamdulillah sini full day kan. Makanya saya anak-anak itu tak pesen nih, wis awakmu dino Setu ki libur minggu ini sing masuk. Sabtu boleh kalau ndak boleh ekstra lain, pokok gak kesel kalau ngoten. Yes, seperti itu. Saya dulu di semangat itu juga setiap hari masuk sekolah itu. Di Senin sampai Jumat
pelajaran Sabtu itu bimbingan olimpiade. Olimpiade Oh, matematika. Iya. Dulu kan saya Sabtu itu bimbingan olimpiade matematika, terus Minggu ya Banjari. Jadi dari bimbingan dulu. terus langsung ke SMP. Ya, berarti paginya itu bimbingan, terus siangnya langsung pindah lokasi ke SMP. Sekarang kamu nggak mau ngajar olimpiade. Aduh, karena anu, saya kalau olimpiade nih, ya kalau dulu ketika saya jadi peserta olimpiade menang itu nggak apa-apa. Tapi saya waktu itu kalah. Tapi saya waktu itu juara berapa ya? Pokoknya agak-agak jeru lah. Jadi ndak apa ya, ndak begitu anu. Kok lek pan saya yang bina kok tambah nilai apa ya? Wong dulu saja saya ndak menang kok. Mosok kate bina kok ya sungkan. Waktu kamu kuliah sebagai anak olimpiade enggak sih? Enggak ya? Enggak waktu kuliah karena saya anu kalah misalnya. Tapi alhamdulillah saya itu masih ikut kelas terbaik. Kan ada. Maksudnya terbaik. Maksudnya itu kan seleksi lah. Di seleksi. Di ada tes awal. Terus ada 20 siswa yang harus dikhususkan kelas terbaik. Ini offering 2 huruf ya? Offering enggak, saya offering E. Nyebutnya offering E dulu. Justru E, yang bagus itu justru E. Yang offering A, B itu biasa saja dan isinya itu lebih dari 20. Yang A, B, C yang lebih dari 20. Tapi khusus untuk offering E itu isinya cuma harus 20. Dan dosen-dosennya beda. Dosen-dosennya kebanyakan yang dari yang ngajar S3 itu S1-nya ngajarnya di offering E. Ibu Kolis. Berarti KRS-an nggak bisa milih no? Enggak. KRS-an enggak bisa milih. E-nya itu harus tetap di E. Kalau AB boleh, misalnya kelas A terus ngambil ikut di kelas B, matkul ini ikut di kelas C itu boleh. Tapi khusus untuk offering E itu tidak boleh. Terus outputnya ya apa offering E? Anu biasa saja sih. Saya dan teman-teman ya biasa saja. UM itu membentuk offering Khusus kelas itu. khusus itu tujuannya biar apa? Ya, tujuannya gini. Itu sebenarnya kelasnya itu diusahakan bilingual. Iya, mulai zaman saya ada. Di kelas E itu bilingual. Tapi dalam prakteknya tidak semua guru, tidak semua dosen menerapkan itu dalam prakteknya. Tapi itu usahakan bilingual. Dan itu harapannya bisa misal pertukaran pelajar luar negeri. Oke. Dan itu ya teman saya memang gitu. Teman saya ada 2 orang atau 3 orang gitu loh. Itu pertukaran pelajar dianya di Filipina. Jadi teman saya itu. Jadi pertukaran pelajar dianya di Filipina. Jadi 3 orang itu. Yang lainnya mungkin sih, cuman saya enggak. Lainnya pelengkap. Ya, pasti mungkin, dalam 20 itu ada 1 sampai 5 yang memang di situ. Ya. Olimpiade aktif, ya. ONMIPA terus tembus, benar. Ya. Iya itulah. Nanti ada tujuannya kan. Sampai sekarang mereka masih aktif di dunia itu dong. Kebanyakan iya sih. Apa malah S2 ke mana? Belum ada yang sampai ke situ. Jadi belum, rupanya ya kebanyakan PPG misalnya begitu. Kebanyakan PPG terus tapinya sepertinya enggak ada yang melanjutkan ya anak-anak kayak. Sepertinya loh ya. Setahu saya sepertinya enggak ada yang melanjutkan S2 atau sepertinya. Apa pembimbing olimpiade di SMA mana? Oh, itu enggak. Soalnya gini ya. Sepintar-pintarnya kita matematika, keseharian kan cuma bergelut ke matematika sing gak sampai olimpiade tuh. Aku ngajar olimpiade gue kesulitan loh. Materi ini wis beda. Iya. Olimpiade gue bukan perlu belajar lagi, perlu pembiasaan. Iya enggak sih? Iya. Dan keluasan apa ya ngarani itu. Bukannya kita nggak bisa belajar, kita nggak biasa dengan itu. Ya. Hanya memang ya seperti itulah. Iya. Terus kembali lagi ke Banjari. Iya. Ini langsung matematika. 2 pembahasan ini. Matematika plus. Sama matematika. Nanti kalau bahas matematika kita sama Pak Rizal sama. Wah, sesi khusus. Sesi khusus part 2 nih lagi. Ya, kembali lagi ke Banjari. Kalau kamu sekarang di SMA sama SMK Ahmad Yani ngajar Banjari. Iya. Berarti kan keberlanjutan. Kan kamu megang SMP tuh.
Iya. Di SMA berarti muridmu ya itu sama. Iya. Ada yang sama, ada yang tidak. Kebanyakan saya kalau misal di SMP itu mesti ngomong begini, ya sekalian promosi jadi anu ya nanti di SMA-nya masing-masing ikut ya. Saya mesti tak peseni begitu. Tapi ketika saya di SMA ada juga anak lain yang sebelum bisa blas itu juga ikut. Berarti ada yang dulu SMP enggak ikut meskipun yang bina saya yang bina di SMP-nya saya tapi dia tidak ikut. Ikutnya pas di SMA. Ada yang seperti itu. Maka solusi saya ya saya bagi 2 grup. Jadi kelompok yang benar-benar blas belum pernah belajar, terus ada kelompok yang di SMP-nya sudah pernah belajar. Jadi disolusinya seperti itu. Kamu melatihnya dari semua bidangnya, vokale bisa, naboe bisa. Iya. Ada beberapa sekolah yang saya punya gandengan. Jadi 2 orang. Karena kalau latihan itu memang harus dipisah, antara penabuh harus sendiri, antara vokal harus sendiri. Tapi kalau misal saya sendirian, seperti di Semangat itu saya sendirian. Itu saya bikin 2 sesi. Jadi sesi pagi jam 10 sampai jam 12 untuk vokal, jam 12 sampai jam 2 untuk penabuh. Jadi tetap ada sesi. Datangnya beda berarti? Beda, datangnya berbeda. Datangnya sama itu kalau misal kalau mau ada acara saja. Karena menggabungkan itu mudah. Menggabungkan itu mudah. Yang sulit itu pun mengajarinya. Iki loh, kayak ngene lah itu yang sulit. Tapi kalau menggabungkannya mudah. Apalagi satu guru kan kita kan bisa ngatur supaya. Tapi bisa mengikuti yang nol putul itu itu dengan yang sudah berpengalaman di SMP-nya. Tetap saya bedakan. Jadi tetap materinya berbeda loh. Nah, tetap saya bedakan. Yang ini materinya dasar-dasar, yang ini sudah agak tinggi. Mungkin untuk lagu juga berbeda. Lagu ini tak kasih yang mudah, yang sudah bisa tak kasih yang sulit. Berarti nggak bisa digabung satu grup? Bisa. Kalau lagunya sama. Intinya itu lah. Kalau lagunya sama ya wis bisa. Tapi kan ada tahapannya, ngono loh. Ada tahapannya. Tentu berbeda penangannya. Ono sing yang baru belajar sing fals lah bagaimana itu kan kita juga perlu menakne ya caranya perlu diperbaiki lagi seperti itu. Kalau formasi yang ini yang mana? Semua yang sekarang sudah terbentuk. Ini semuanya sudah berpengalaman atau ada yang belum? Ada yang belum. Ada yang belum. Setiap tahun seperti itu. Pasti ada yang tapi bisa berbaur ke grup itu ya? Bisa. Kalau secara keseluruhan arek-arek rukun. Oh, bukan rukunnya. Oh, namanya. Bukan rukunnya, tapi kualitas kualitas penampilannya bisa dibaurkan, bisa mengikuti gitu. Ya sebenarnya bisa. Tergantung latihannya bagaimana. Tapi sementara untuk awal-awal itu memang saya pisah sementara. Nanti ya suatu saat akan ada titik temunya sendiri ya. Suatu saat pasti ada titik temunya sendiri. Iya. Yes. Apa sih asiknya Banjari? Oh, kalau saya itu karena saya itu mau rodok torekoh ya, maksudnya mama saya kok selera saya itu mau sepuh-sepuh saya mau rodok torekoh. Kalau saya tuh di Banjari itu lebih ke hati lah sekarang. Jadi kita itu buru ayeme. Orang buru surorone enak, terus marino viral terus enggak. Kalau saya lebih ke hatinya. Gimana kita merasa menyampaikan rasa cinta kita pada Nabi, terus bagaimana kita mengenang jasa-jasa beliau waktu masih hidup untuk umat piye, itu saya lebih sukanya di situ. Di kayak kroso di hati itu saya itu lebih ke situnya sebenarnya. Jadi enggak enggak ya biasalah menurut saya, ya asik-asik tapi saya lebih menekankan di situ. Ke ayeman hati. Ya memang enak kan, memang salah satu fadilahnya sholawat itu kan juga gitu. Jadi menenteramkan hati. Rasanya kayak enak. Ada nggak muridmu SMP tapi sekarang nggak melanjutkan? Ada banyak. Ya bukan banyak lah, ada lah. Nama. Oh ya janganlah. Nama. Oh enggak. Oh ono ae. Ya ada, tapi kan itu kan pilihan. Maksudnya ya wis. Kalau memang dia nggak minat lagi ya wis ngapain kita itu ya wis biarlah misalnya. Mas aku pengen wis leren wis terserah, semuanya pilihan. Tapi saya yo berusaha, maksudnya lho lah nak kok leren gak eman ta kayak ngene wis tau ngene ya tetap saya bujuk. Tapi kan pada akhirnya yo pilihan mereka sendiri ya.
Mungkin mereka belum apa lah, belum mungkin ya gurung ngrasakne nikmate Iya. ayeme Belum ketemu selawatan, feel Pak. belum ketemu iya. Saya itu pernah iku selawatan sampai teng di Pasuruan. Oh, ingin ngrasakne Budal dewe apa sudah punya komunitas rombongan. Jadi rombongan? saya dengan ya dengan Iya kan? murid-murid saya itu dari kan anak-anak itu ya beda-beda. Ada yang wong tua niku ngecule selawatan mulai bengi-bengi yo gak masalah, ada seperti itu. Ada juga yang wis lek awan tok ae lek bengi gak usah melok. Nah, ada gitu. Maka saya itu sama orang tuanya anak-anak itu akrab. Jadi nomor WA itu save-savean saya sama orang tuanya mereka itu. Kapan misalnya ada tanggapan bengi malam itu saya ya WA. Bu, Pak, anu niki anune napa jenenge tampilnya jam sekian. Tapi mangke kalih kula. Oh, nggih, Mas, titip mawon, hati-hati. Ya. Berarti saya dengan orang tua mereka itu ya gitu. Enak. Gede ya tanggung jawabmu ya. Oh iya. Soalnya eventnya pasti kebanyakan malam. Iya. Selawatan itu. Malam. Ya seperti itu. Makanya saya sama anak-anak itu ya usah ini misalnya izin latihan itu lebih baik orang tua yang mengizinkan. Saya lebih seneng ngono. Berarti wong tuane iki yo roh aku yo roh wong tuane. Ya memang seperti itulah harus antara sepertinya ya gak Banjari saja ya, mungkin pelajaran mungkin wali kelas. Iya kalau wali kelas kan memang itu. Jadi kan kita tuh ya seperti itulah sama orang tua itu ya harus sinkron. Pernah gak diizinkan? Apanya? Anaknya? Banyak. Seingat saya itu diizinkan. Seingat saya diizinkan. Kalaupun tidak diizinkan, mereka pun bilangnya mesti jauh-jauh hari. Jadi misalnya saya kan nggak pernah acara itu mesti 1 bulan 2 bulan itu sudah saya kabarkan gitu. Jadi kok misalnya enggak boleh, misalnya kan kita kan bisa mensiasati, misalnya anak ini nggak boleh, wes ganti iki misalnya. Nah, sing arek iki boleh, nah misalnya kan begitu. Iya sih ya. Kalau sudah intens latihan 1 bulan, masa orang tuanya enggak? Iya. Kan berarti orang tuanya sudah tahu mereka mau lomba malam. Tapi sampai ke alumni masih sering kumpul kan? Sering. Alumni itu yang angkatan saya itu bubar. Kalau angkatan saya ya. Angkatanmu siapa sih? Angkatan saya itu yang di mana? Semangat lah. Yang di Banjari maksudnya? Oh, iya maksudnya Banjari Semangat toh. Hanafi. Terus Jihan. Yang laki-laki ini Ardana itu Belarjo itu. Oh, Ardana melok Banjari ya? Iya. Wes sekarang anak-anak sudah anak-anak ya teman-teman ya. Karena keseringan manggil anak-anak bisa. Karena teman-teman itu ya kembali lagi ke pilihan lah, mereka itu lebih memilih misalnya kerja, otomatis kan nggak bisa ngumpul lagi kan. Mungkin kerja kayak Ardana itu kan kerjanya di Pasuruan. Saya kira Pasuruan. Ya dia ke Pasuruan. Tapi dia tetap megang badminton. Oh iya kah? Iya, badminton putri kayak si Ardana. Tapi kan kayaknya. Saya soalnya ketemu dia langsung, dia ya WA langsung sih, dia ngomongnya liburnya nggak pasti, nggak Sabtu Minggu. Mungkin tahun ini ya nggak tahu ya, mungkin kan dia sendiri ya baru lulus iya baru lulus kan. Oh D3 kan iya bukan S. Nah kan D3 kan lebih dulu itu kalau angkatan saya buyar, tapi kalau angkatan adik kelas saya itu wis tak pesen nih biasanya sampai baru lulus kayak angkatanku. Ya ngelokne tapi masih ya adik kelasmu siapa? Iya masih. Yang bawah kamu siapa sih? Aku kalau wali lek Banjarian. Bawah saya itu Vera Kasembon. Vera Mudeta. Ya, Vera Mudita. Terus Adit rumahnya belakang sekolahan ini. Adilah itu sih masih kumpul. Ananda itu masih kumpul. Ya mungkin itu juga agak anu. Iku wadon no bawahmu. Ananda Sofia. Ananda jauh. Ya adiknya Vera pas. Kalau bawah saya pas enggak ada. Jadi langsung angkatannya Vera itu. Berarti pernah kosong Banjari? Pernah. Oh. Sekarang? Belum pertemuan? Ya. Yang tahun ini, kelas 10 ini? Sudah. Kemarin sudah banyak ketemu. Ya 12. Lumayan lah. Satu lebih dari satu grup toh. Satu grup cuma 10 kok. Ya. Semoga nggak seleksi alam. Ancam-ancam sih. Kadang saya itu agak iri dengan ekstra yang lain itu kayak
kan ada kesepakatan kalau misal mokel di tengah anu harus push up berapa. Wadah itu seperti itu. Saya pernah dengar. Jadi kalau mokel Bisa ya ngono ya. Iya, karena mereka sendiri ya agak apa ya keras lah mungkin. Jadi itu. Jadi kalau misalnya mokel itu kayak diteror gitu loh ibaratnya. Wes, kok seremen bahasa aku. Jadi kayak diteror itu ada seperti itu. Tapi semua ekstra pasti ada seleksi alam. Ya. Ya wis. Iya. Apalagi pencaksilat pasti ada yang protol. Olahraga apa mana? Badminton, basket. Olahraga itu plus saya itu. Dari dulu nilai saya jelek itu olahraga. Gak pernah olahraga. Saya itu kan nih apa ya orang pendiam itu ya. Oh enggak. Liyane Enggak seahli-ahlinya tapi olahragamu apa? Oh, kesukaan olahraga kesukaan. Ya yang kamu lakukan juga. Maksudnya kayak kalau saya kan saya nggak bisa sepak bola itu nggak iso. Tapi saya pernah bersepak bola di konco-konco. Saya itu ya yang dominan itu tetap aja catur itu. Saya catur dulu pernah ikut itu. Saya kan kenapa catur itu jadi olahraga ya? Tetap otak ya. Itu fisik ya. Iya. Kalau fisik itu apa ya? Ya sepak bola itu bisa. Sepak bola bisa tapi jarang main. Basket itu ya enggak basket. Ya cuma sepak bola aja itu. Sama catur itu. Saya kan dulu juga aku nggak pernah pas SMA dulu kamu sepak bola itu. Iya, soalnya saya kan di rumah sepak bolanya. Di sini enggak ngapa-ngapain. Saya olahraga cuma tes, setelah itu wis duduk. Sak kelas piro sih kelas laki-lakinya? 3 saya itu sedikit laki-lakinya. Lah iya, ayo mek titi itu. Makanya nggak bisa sepak bola. Soalnya mek titi. Iya, timnya cuma sedikit. 6 apa 5 gitu tuh. Kelas saya dulu laki-lakinya. Banyak kan cewek emang di kelas saya tuh. Ya wis semakin menggambar obrolannya ya. Iya. Sampai sepak bola pengalaman. Kamu pengalaman di Banjari apa aja? Saya itu justru tidak pernah ikut lomba. Yang ikut tuh anak-anak saya. Soalnya waktu kamu sebagai pelajar? Enggak pernah ikut lomba. Ya, di kampung itu cuma latihan tok. Majelisan terus tanggapan wong buwuh gitu loh, wong duwe gawe, heeh. Ya itu, lomba enggak? Festival? Enggak pernah. Pernah sih, tapi ya festival tingkat kecamatan itu ya begitulah, maksudnya enggak. Sekarang kan rame-ramenya festival Banjari. Ya, festival Banjari. Namanya kan festival Banjari, aslinya kan lomba. Tapi enggak tahu kok dinamai festival Banjari, kok enggak lomba Banjari gitu. Ya, festival sekarang memang. Ya yang ikut anak-anak saya enggak. Soalnya enggak punya grup ya, gimana namanya enggak punya grup kok ya. Punya anak-anak saya sing tak jok nih. Saya mek nguasi tok. Kadang itu ya sebagai pembina itu kadang ya luwih ndredeg daripada pesertane. Nah ketika anak kita maju kan, yang ndredeg iki kene arek-arek biasa. Sing arek-arek keliru piye ya. Tapi lah menang juga bangganya bisa lebih dari anak-anak juga, bisa ngantarkan anak-anak menang itu. Ya pernah kok, saya ya pernah lah tingkat kecamatan. Kalau tingkat kecamatan insya Allah pasti menang, kalau tingkat kecamatan. Di luar kabupaten ya biasalah, seperti istilah itu loh, di kandang menjadi singa, di luar kandang jadi kucing. Ya seperti itu lah. Tapi di luar kegiatan ekstra yang sering kumpul itu juga Banjarian. Kumpul-kumpul itu iya sih. Oh sering kamu kumpul-kumpul. Saya tuh kalau kumpul sama temen itu enggak. Kayak misalnya di kamar Jo. Ya kamar Jo. Kan? Ya itu anak-anak saya itu. Ya pernah masih anak lah sekarang. Bukan temen kan seangkatan terus podo-podoan. Ya saya ya sama anak-anak tak itu mungkin kumpulnya itu guys. Lek cara ngaji ya ngaji, kalau ngaji biasa. Itu kumpul pengajian atau kumpul Banjarian? Tergantung mood. Tergantung mood. Nah saya pengen ngaji ya ngaji, lek saya pengen Banjari ya Banjari. Lah anak-anak iki ya wis manut lah maksudnya ya arek-arek ya sedang kumpul kan. Lek ngaji ya ngaji, zaman atas lawatan. Pokok yang penting jadwalnya tidak berubah. Oh rutin berarti ya? Oh iya. Saya itu semua Sabtu malam Minggu dan Jumat malam Sabtu. Berarti nanti? Ya nanti saya ketemu anak-anak sama kemarin.
Sing penting rutin. Wis kegiatane mbuh rek, mbuh iku ngaji, tah mangan tok ya oleh, sing penting kelompok. Tapi iso ngono ya. Istiqomah dalam hal itu tetap ngumpul ngono. Oh iya, saya tuh memang ngono. Aku yang saya ajarkan ke anak-anak ini pertama iki jangan istiqomah. Apapun lah gak mek Banjari tok semuanya lah. Jadi istiqomah harus konsisten, lek jadwal iku ya wis iku, ngoten lho. Ojo diganti-ganti. Saya ajarkan begitu. Makanya beberapa alumni masih bertahan ki ya memang ajarannya begitu. Terus pokok biyen nek di sekolah latihan minggu sore katakan, wis lulus kudu tetep minggu sore. Mbuh iku latihane sampe dhewe apa mbek aku wis terserah. Makanya istiqomah itu sudah punya kader untuk menggantikan jadi pelatih. Kan nggak mungkin iya, kamu gak terus selamanya di sini kan. Kan ya, kamu punya tawaran lebih tinggi di Kota Batu. Kan pasti harus melepas. Iya. Untuk sementara ini ya, untuk SD saya cul. Jadi semua SD. Dulu kan saya juga ngajar SD dan semua Banjarinya itu saya juga pernah ngajar SD. Untuk SD sudah saya lepaskan semua, yang megang anak-anak saya. Untuk SD. Soalnya apa? Ilmunya tidak perlu jeru. Yang penting telaten ngurui anak kecil. Terus ya bisa mengatasi masalah kok tukaran, berarti enggak pakai sebelah. Terus sekarang saya khusus pegang SMP SMA. Ya mungkin masa depan ya kan enggak ada yang tahu. Mungkin saya dikhusus sama Gusti Allah dikhususkan untuk SMA saja ya otomatis SMP-nya saya lepas. Kamu ngerti dapat tawaran SMA Maba, SMA 2, SMA Kandangan. Kalau SMA tok kan berarti SMP ya, perlu ada mengganti. Ya isiku dicicil. Komar. Langsung kuncinya istiqomah nih. Semuanya lah Kak Dek Banjari tok. Sepertinya itu cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Silakan diminum. Kayak nolak. 1 jam ngomong tok. 1 jam gitu. Iya dah, enggak kerasa.